Tolong keluargamu dibuat sesantai mungkin. Kalau kata Kanjeng Nabi, keluarga yang paling tinggi tingkatannya itu adalah keluarga yang mula'abah. Mula'abah gak boleh, sering guyon. Kalau suami sama istri itu gak usah terlalu serius. Ceng santuy. Banyak guyon saja itu. Masuk kamar, sokip, guyon aja Kip. Istrimu siap, kamu tanya, Mama, untanya sudah siap Mama? Ini apa terus langsung bujur, iya Papa sokip, alah Papa harapan kau yang ini Papa. Guyon saja, jangan terlalu serius. Sayyidina Kanjeng Nabi itu biasa guyon sama istrinya. Makanya kalau kita masuk kamar guyon-guyon balik, kuwi bojone. Mlebu kamar nyanyi lagu Gus Miftah. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul rasa penak sing dicucul dangak-dangak lah. Itu pahala loh karo bojone kok. Yang enggak boleh itu dengan istrinya tetangga. Kalau istri sendiri guyon baik. Saya itu kalau masuk kamar istri saya dandan, saya masuk kamar sholawatan. Tak teruskan apa tidak, nunggu responnya istri saya. Kalau saya sholawat, ya Rasulullah. Kok istri saya jawab, ya Habiballah. Sikat. Tahu di pasar Minggu ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya bersyukur bisa hadir karena dari pagi saya masih di rumah sakit. Badan saya semuanya nggak enak, sakit semua. Sudah 10 hari saya nggak pulang. Dari Jakarta, Jawa Tengah sampai Bali, kembali ke Jakarta, kemudian lanjut ke Pekalongan. Besok pagi saya diundang ceramah oleh Pak Jokowi. Tadi pagi badan saya drop, masuk rumah sakit, punggung saya semuanya nggak bisa digerakkan. Saya tanya sama dokter, ini penyebabnya apa dok? Ya karena Gus Miftah sudah 10 hari nggak pulang, jadi nggak pernah kelon. Kurang kelon. Maka malam hari ini walaupun kepala saya sangat berat menatap Bapak Ibu, saya harus bersandar kepada tongkat kecil saya ini. Saya melihat wajah kalian tuh ada 2. Ini benar wajahnya 2 atau bermuka 2. Kita syukuri alhamdulillah. Maka saya teringat, as-sihha'u tajun ala ru'usil mar'i la yaroha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota yang berada di kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kita itu baru sadar punya nikmatnya kepala ketika kepalanya sakit, mumet. Tadi saya dari Cirebon masuk ke Indramayu, di Cirebon jalannya ya Allah, bukan macet, banyak berlobang, goyang-goyang, serasa dihantam ombak tanpa air. Maka saya bilang, itulah bedanya Jakarta dengan di daerah. Kalau di daerah itu banyak jalan berlobang, kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Sudah badannya nggak enak, kepala pusing, jalannya berlubang. Saya mabuk, mau muntah nggak pantas, masak gondrong kok muntah. Baru sadar kita itu punya kepala ketika kepalanya sakit. Baru sadar kalau punya mata ketika matanya sakit. Baru sadar punya nikmatnya hidung ketika hidungnya pilek. Kayak cangkemnya ngapa ya? Kok sebelah sana nggak berhenti-berhenti? Kenapa Bu? Mobilnya mundur, itu mobilnya siapa toh? Oh mobilnya aku. Bu silakan diam Bu, kepala saya pusing, coba diam dulu Bu ya. Nanti pengajiannya nggak lama, insya Allah 5 menit selesai ya. Makanya kamu diam cangkemnya. Seseorang baru sadar punya nikmat itu ketika nikmatnya sudah dicabut oleh Allah. Kadang-kadang yang sudah nampak itu tidak disyukuri karena melihat kurangnya. Orang sudah dikasih nikmatnya hidung, bisa bernapas dengan baik, berfungsi dengan baik. Ketika nggak sakit, yang dilihat apa kurangnya? Yang dilihat peseknya. Padahal orang pesek itu ditakdir oleh Allah justru panjang umur. Kenapa orang pesek panjang umur Bu? Karena ambekannya ngirit. Yang dilihat peseknya, dioperasi, dibawa ke Singapura, suntik, solikin. Apa itu? Solikin. Oh iya, yang nyuntik silikon namanya dokter solikin. Dibuat mancung. Saya punya kawan, istrinya dibawa ke Singapura, suntik silikon. Mancung, tapi yang terjadi apa? Sepanjang tahun pilek nggak berhenti-berhenti. Ini karena dia kufur nikmat. Sama dengan cewek, sudah dikasih alis bagus-bagus, malah dikerok, dilukis sendiri, kan goblok. Betul? Maka teori alis saja Pak membuktikan bahwa perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Aturannya Gusti Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Saya punya banyak teman artis, alisnya dikerok habis, digambar sendiri, pulang syuting cuci muka, begitu bercermin kaget, kayak jin nggak punya alis. Nah,
Sehingga kemudian apa, kita diingatkan dengan betapa pentingnya kita menghargai apapun yang menjadi anugerah Allah. Ketika kita dikasih sesuatu, tolong dilihat lebihnya, jangan dilihat kurangnya. Kalau dilihat kurangnya itu nggak ada manusia yang sempurna. Betapa mahalnya nikmat sehat. Saya punya teman di Klaten, bapaknya sakit, seminggu di rumah sakit dibawa pulang. Karena koma, matanya nggak bisa melihat. Dibawa pulang karena kehabisan biaya, anaknya dari Kalimantan datang, kebetulan kerja di Batubara. Melihat kondisi bapaknya, anaknya bilang sama dokter, "Dok, bisa nggak mata bapak saya dibuat melihat? Biar dia tahu kalau saya pulang." Dokternya bilang, "Nggak bisa mas, harus dioperasi." "Nggak masalah dok, dioperasi, biayanya berapa saya bayar, saya bisa bayar dok." Dokternya bilang, "Mata bapak bisa dibuat melek mas, tapi saya nggak yakin bisa melihat apa enggak." "Biayanya berapa dokter?" 50 juta. Matanya merem dibuat melek, itu bayar 50 juta. Begitu dioperasi beneran bisa melek, tapi nggak bisa kedap. Ditunggu sehari matanya melek, kok nggak bisa merem. Akhirnya anaknya bilang sama dokter, "Saya takut dok, mata bapak kok melek belas nggak bisa merem ya." Akhirnya matur lagi sama dokternya, "Maunya gimana mas?" "Ditutup lagi saja dok, kasihan bapak saya." Bayar 25 juta. Jadi biar pot bayar 75 juta. Lah matanya Rika kan mau mendelik gratis. Ini menunjukkan apa? Orang kadang-kadang yang dilihat itu kurangnya, badannya sehat, apa-apanya cukup, yang dilihat apanya, nggak punya duit. Dia lupa bahwa kenikmatan sehat itu ternyata jauh lebih mahal dibandingkan uang itu sendiri. Makanya kita itu mohon maaf Bapak Ibu, saya sering mengatakan apa? Ini untuk teman-teman saya BMI ini. Jadilah orang yang bisa mencari uang, tapi juga bisa menikmati uang. Banyak orang bisa mencari uang, tapi nggak bisa menikmati uang. Uangnya ditumpuk-tumpuk untuk masa depan, nggak pernah liburan, nggak pernah kemudian memanfaatkan uangnya, tahu-tahu sakit, stroke. Ibu, kalau ibu pilih mana? Suaminya nikah lagi apa suaminya stroke? Pilih suaminya nikah lagi apa stroke bu? Jawabannya stroke mas. Kalau stroke yang tersiksa hanya suami saya. Kalau suami saya menikah lagi yang tersiksa saya, kan bajingan. Nah, jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Kan ada orang yang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Ada orang yang bisa menikmati uang tapi tidak bisa mencari uang. Pekerjaannya menghabiskan uang. Contoh Pak, jamaah saya di Jakarta tahun 2000 itu penghasilannya 1 bulan 500 juta. Tahun 2000. Saya masih kuliah. Saya pikir kalau orang dengan penghasilan 500 juta itu hidupnya enak, ternyata enggak Pak. Datang ke tempat saya, dikasih teh manis, nggak berani minum. Kenapa? Penyakit gula. Padahal laki-laki itu kalau penyakit gula mas, mohon maaf, bojone ayu ini kayak ngapa? Mubadir. Kan orang kena penyakit gula itu mohon maaf, kalau kayak Gus Miftah itu ibarat tongkat seperti ini, tegak berdiri. Tapi kalau orang kena penyakit gula seperti ini, nggak bisa apa-apa Pak, gula. Mereka kayak iya. Main sama saya ke Bantul, beli sate kambing, nggak berani makan. Kenapa? Darah tinggi. Makan bakmi nggak mau pakai telur Pak, kolesterol. Makan apa-apa diatur sama dokter. Satu saat telepon saya, "Gus doakan saya." "Kenapa mas?" "Saya di Singapura." "Berlibur?" "Enggak, saya di rumah sakit, kepala saya pusing." Dah saya mumet ke Singapura. 500 juta hidupnya tidak nikmat mas. Sementara di satu sisi saya punya jamaah tukang becak namanya Pak Kuat. Becak di depan Puro Pakualaman Yogyakarta. Sehari penghasilannya 50.000, tapi istrinya 4. Ditiru cangkemnya, ditiru. Laki-laki itu kalau istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu lebih suka suaminya Superman apa Cemen bu? Cemen. Kalau di sini kan banyak RCTI. Rombongan janda cilik turunan Indramayu. Randa cilik turunan Indramayu, jahe, janda herang. Makanya banyak teman saya kalau mau cari janda katanya ke Indramayu. Ternyata janda di Indramayu itu jenisnya macam-macam. Ada jablay, janda lebay. Ada jahe, janda herang. Yang paling terkenal Rojali, rombongan janda liar. Sukanya pakai jilbab pink. 500 juta bisa apa-apa. Sementara yang tukang becak 50.000 bu. Istrinya 4. Saya tanya, bagaimana cara membagi uangnya? Gampang Gus. Istri pertama 10.000, istri kedua 10.000, istri ketiga 10.000, istri keempat 10.000. Akur.
Sisa 10.000 untuk sanggung becak. Ini makan apa-apa enak, Bu. Perutnya lapar, masuk angkringan. Makan gorengan 5, ngakune 3. Inyong betau. Pengalaman. Kalau kepalanya pusing, Pak, nggak perlu ke rumah sakit, cukup minum bodrek, hilang pusing sekalian kepalanya. Kalau hujan, becaknya ditutup plastik, turu ngorok banter banget. Bahkan orang-orang tukang becak itu sabar, nunggu penumpang, penumpangnya nggak datang, becak itu tumpaki dewek. Bu, kira-kira kalau seperti ini Anda pilih mana? Penghasilan yang 500 juta apa 50.000? 500 juta sakit-sakitan, 50 bojone papat. Ya modal. Maka kemudian apa? Cara mensyukuri kenikmatan yang terbaik itu adalah dengan menjaganya. Maka kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ini ngiras-ngiras bocah BMI yang gak hanya haul akbar, tapi kita sekalian niati maulid ya, supaya kita mendapatkan keberkahan maulid. Yuk sebelum dilanjutkan kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi aslafun as-salihun wabiniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wabiniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sebelum dilanjutkan, ternyata kita diliput sama BTV. Saya punya acara di TV nasional BTV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi acara ini akan disiarkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 sampai jam 1. Tepuk tangan untuk 4G. Kayak TV ini kayak. Alhamdulillah dari semua acara dakwah di Indonesia, Jalan Dakwah Gus Miftah mendapatkan rating nomor 1. Kenapa harus dikasih niat? Supaya tidak hanya haul tapi juga maulid. Di mana-mana saya bilang. Apa bedanya pengajian sama maulidan? Kalau maulidan itu mesti pakai pengajian. Tapi kalau pengajian belum tentu maulidan. Sama dengan orang itu kalau haji pasti umroh. Tapi kalau umroh belum tentu haji. Orang itu kalau sholat pasti baca sholawat. Tapi kalau sholawat belum tentu sholat. Orang itu kalau wudhu mesti cuci muka. Tapi kalau cuci muka belum tentu wudhu. Orang itu kalau nikah pasti kawin. Kalau kawin belum tentu nikah. Kok kamu hafal? Coba kalau kita lihat Nabi, nanti mungkin ada yang bertanya begini, kenapa kalau Nabi yang diperingati maulidnya, sementara orang biasa seperti kiai wali yang diperingati haulnya? Ini kan haul kan? Kenapa kalau kiai haul, kalau Nabi maulid Pak? Nabi yang diperingati hari lahirnya, kiai yang diperingati hari matinya. Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi itu kalau yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu dari lahir sampai meninggal pasti baik. Kenapa kiai yang diperingati hari kematiannya? Karena banyak kiai bahkan wali yang awalnya tidak baik tapi matinya menjadi baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijaga. Contoh Umar bin Khattab, preman tapi meninggalnya menjadi khalifah terbaik. Maka kenapa kalau Nabi maulidnya? Nabi itu belum lahir Pak, nurnya sudah ada sebelum Nabi Adam. Makanya kenapa pasti dijamin baik. Nabi itu maksum karena terjaga dari perbuatan dosa. Nabi maksum, anak-anak BMI mesum. Ya beda. Enggak bahaya dah. Enggak, yang bahaya itu jomblo malam Jumat bikin status malam sunah Rasul. Enggak punya istri malam sunah Rasul. Sunah Rasul pakai sabun kepi. Enggak bahaya dah. Ini mbak-mbaknya depan saya udah menikah apa belum, Dek? Belum. Segera menikah. Ingat, cintamu boleh kandas. Tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkualitas. Kalau kamu nikah dengan anak-anak BMI Korea, pasti bagus. Kenapa? Korea yang jauh saja didatangi, apalagi kamu. Iya. Status quo. Nah, coba kita belajar Nabi dulu. Soal merawat kesehatan. Saya itu jarang sakit. Saya sudah 3 tahun nggak sakit, baru ini ngerasa agak sakit. Alhamdulillah tadi dokternya bilang, Gus, opnam dulu ya, minimal 3 hari. Saya batin, saya tanya sama asisten saya, ngajinya di mana malam ini? Cirebon sama Indramayu, bah, besok pagi sama Pak Presiden. Kalau saya ninggal acara Presiden mungkin saya biasa, beranilah.
Karena presiden kalau mau bikin acara kan gampang, duitnya banyak. Lah kalau Indramayu, kan aku kasihan. Lagian kalau saya mati saya pasti fisabilillah. Mati dalam keadaan ngaji, wah paling cuma diumumkan di masjid-masjid Indramayu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang ketua panitia pengajian. Siapa ketuanya? Ya apa-apa. Jadi saya nggak takut. Kamu ketua panitia? Oh, ketua panitia pegang remos. Ini apa? Kopi. Ini bedanya apa? Ya Allah sangite. Oh ini teh, ini kopi. Saya kadang-kadang ngopi, saya sering ngopi tapi kadang-kadang ngeteh. Kenapa? Kopi kadang-kadang ngeteh. Supaya kamu tahu, hidup itu tidak hanya pahit tapi juga sepet. Iya. Tapi kalau saya dikasih kopi ada gulanya atau teh ada gulanya, itu nggak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Karena kalau cuma manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemi caleg, kayak gini. Ada caleg di sini? Hati-hati. Kalau nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut ngaji. Bahaya, itu pasti caleg. Kok mendadak suka senyum sendiri ya, ini caleg itu. Apalagi mendadak NU, wah caleg. Itu caleg di sana. Kalau di Indramayu sini insya Allah. Siapa bilang orang beda? Lebih parah. Mudah-mudahan calegnya jadi semua. Caleg itu kan sekarang modalnya dua, berani dan sabar. Berani mengumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasanya. Nabi itu Bapak Ibu, usia 63 tahun sakit hanya 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, kelasnya puskesmas, pusing kesleo masuk angin. Jadi nggak ada cerita kok Nabi stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke. Kayak di Ponorogo, suaminya kerja di Taiwan, istrinya dibuatkan rumah, dikirimi uang tiap bulan. Sampai rumah setelah 3 tahun nggak pulang, istrinya sudah hamil. Ternyata diuntal codot. Akhirnya rumahnya dirubuhkan, padahal sudah dibangun bagus-bagus. Gara-gara istrinya diuntal codot. Codotnya di iya. Arane siapa? Sohib. Sohib akhirnya kanca. Sok dekat lu. Nabi itu nggak pernah kena jantung koroner, enggak. Gambaran postur Nabi. Nabi itu dadanya bidang, perutnya rata, pundaknya agak lebar, rambutnya sepundak, dan tampannya 3 kali lipat dari ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saja itu dikatakan Nabi yang paling tampan. Ternyata kalah tampan dengan Nabi Muhammad. Nah, beliau sakitnya cuma 2 kali tok. Ternyata satu rahasianya. Beliau punya prinsip makan segala sesuatu wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya ingat, kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Nabi Muhammad itu perutnya rata, sama dengan kamu, rata-rata lemak. Ya Allah, sampai duduknya tahiyat akhir gedean weteng. Wetengnya aja gede-gede. Lah wong lanang wetenge gede iki ganjel, lungguh ra kepenak. Lagian ada teori, kalau laki-laki perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo kita sepil. Itu Nabi. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan karena Allah itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makanya kalau orang Jawa itu harus mematikan huruf an, Pak. Jangan mematikan huruf an. Warak itu bagus, kewareken nggak bagus. Ya. Pesek itu bagus, kepesekan nggak bagus. Merongos itu bagus, kemerongosen nggak bagus. Gondrong itu bagus, kegondrongan nggak bagus. Kan kalau aku pas. Gemuk itu bagus, kegemukan gak bagus. Ngaceng itu bagus, ngacengan gak bagus. Makanya wala tusrifu, gak boleh berlebih-lebihan. Kok mbaknya ikut ketawa? Gak boleh.
Lah Nabi itu rahasia sehatnya Bapak. Beliau mengatakan begini, nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Orang-orang Wahabi mengatakan hadis ini dhaif. Saya masih mau menggunakan hadis dhaif. Karena walaupun hadis itu dhaif, itu matannya pasti bagus. Yang dhaif itu kan rawinya, periwayatnya, annya. Tapi kalau isinya matanya, sedaif-daifnya hadis Pak pasti bagus. Sekarang begini, jangankan kau yang berbau hadis walaupun dhaif. Omongan orang saja kalau bagus itu boleh dipakai, apalagi hadis walaupun dhaif. Coba lihat, quote-quote itu kan rata-rata omongannya orang, bagus saja boleh kita pakai. Contoh kayak quote-nya Gus Miftah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Loh, itu bukan hadis tapi bagus. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow. Itu aja boleh dipakai, apalagi hadis. Update status. Nabi itu makan, menunggu lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Makanya badannya terjaga. Saya dulu Pak, segemuk-gemuknya orang sini, lebih gemuk saya. Saya dulu berat badannya 108 kilo. Gara-gara ada teori laki-laki perutnya besar, burungnya kecil, saya berubah total. Tahun 2016 saya mulai puasan Daud lagi setelah berhenti. Sampai sekarang. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Daud. Yang enggak, ya masa Ramadan Daud. Saya waktu itu apa? Pola makan saya rubah. Karena saya meyakini orang sakit itu gara-gara 4 hal. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Yang keempat, kebanyakan pola. Pola pikir. Saya pola pikirnya waktu itu, semua makanan boleh dimakan yang penting halal. Karena halalan thayyibah, tetapi harus dibatasi. Maka makan saya batasi Pak. Saya nggak makan nasi 2 tahun. Nggak makan yang berbau minyak setahun. Nggak minum gula sama sekali setahun. 8 bulan berat badan saya dari 108 kilo menjadi 73 kilo. Kalau dulu teorinya orang yang perutnya besar, burungnya kecil, sekarang perut saya kecil, berarti burungnya. Olah malu-malu banget. Kalau saya tetap kecil ini. Makanya saya jarang sakit Pak. Ini setelah 3 tahun saya baru sakit ini. Karena pola hidup saya itu ketat. Saya itu minum manis ya, cuma degan. Jarang. Minum kopi ini saya nggak pernah pakai gula. Kopi tanpa gula itu melindungi jantung. Kopi pakai gula itu berpotensi diabetes. Padahal orang minum kopi enaknya pakai gula. Tapi cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Wah. Kopi tanpa gula, pahit, yang disalahkan gulanya. Bikin kopi kok tanpa gula. Bikin kopi terlalu banyak gula, kemanisan yang disalahkan tetap gula. Kopinya terlalu banyak gula. Itulah cewek di mata cowok. Ada rasanya, tapi tidak pernah dihargai keberadaannya. Ngono Makanya tetap apapun yang salah itu cowok. Cewek itu kekurangannya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah cewek. Ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah. Pada. Berapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi itu tadi satu menjaga makanan, kedua puasa. Yang ketiga, rahasia sehat Nabi itu Bapak Ibu menghargai makanan. Coba, Bapak Ibu ngapunten nggih. Saya itu cerewet soal makanan. Kita itu terlalu banyak buang-buang makanan. Padahal Nabi mengatakan apa? Idza akala ahadukum. Ngapunten nggih, das kula krasa mumet banget, tak senderan. Idza akala ahadukum. Budi. Jikono bantal ning mobilku, Bud. Tak turunin dulu panggung aku untuk ganjel sini lho. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha au yul'iqaha. Jika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan ki sunahe tangane diemut utawa kon ngemutke bojone. Tapi ingat, menurut saya hadis ini hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku antara soleh dengan Mahmud umpamanya. Jiji malah mut-mutan karo banser. Jadi sunahnya itu ibu-ibu bapak-bapak kalau makan, habis makan dimut utawa kon ngemutke bojone. Jadi bapak-bapak nanti pulang kalau makan selesai bojone dipanggil, "Bu, endi cangkemmu?" Nyoh, itu sunah. Nah, saya mencari terusannya hadis ini, Pak. Kenapa kok seperti itu? Jangan dicuci sebelum dimut utawa kon ngemutke. Ternyata ada terusan hadisnya. Ternyata, kok ganjel belangkon ya? Cepet banget.
Sakit banget gaya temen ya. Ya Allah. Saya tadi sebenarnya pengen berangkat ngaji nggak bawa kepala gitu loh. Milih cangkeme suep, suep. Ternyata hadis itu ada terusannya Bapak Ibu. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kalau Anda makan, ada makanan yang tersisa, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang tersisa. Contohnya, kamu minum air mineral seperti ini, kok kamu minum separuh? Itu bisa jadi yang ada berkahnya justru yang ditinggal. Lah kita itu terlalu sering meninggalkan makanan. Coba Bapak Ibu mikir dikit ya. Orang Indonesia itu jumlahnya 275 juta. Kalau sekali makan, kita meninggalkan 1 biji nasi. Berarti sekali makan orang Indonesia meninggalkan 275 juta biji nasi. Buang-buang Pak. Coba Anda lihat di TikTok. Orang Afrika yang nggak bisa makan rumput. Saya punya sahabat di Palestina hari ini, Bang Onim. Mereka kurang makan karena dibom sama bajingan Israel. Betul? Sementara kita di Indramayu sering menyanyiakan makanan. Santri saya itu gratis loh di pondok. Kalau makan subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Metutuk gini Pak. Saya bilang sama santri, kamu mau makan sebanyak apapun boleh, syaratnya harus bersih. Nggak boleh ditinggal. Apalagi Anda yang punya suami kerja di Korea. Suamimu banting tulang, peras keringat di Korea. Kamu di rumah buang-buang makanan. Sekecil apapun itu. Nggak boleh Pak. Sekarang saya mau tanya, orang makan itu yang dicari apanya? Kenyangnya. Yang dicari apa? Waraknya. Yang dicari apa? Nikmatnya. Salah semua. Ternyata makan itu yang dicari adalah berkahnya. Buktinya apa? Kalau mau makan kita diperintahkan berdoa, Allahumma barik lana. Ya Allah berikanlah berkah. Bukan Allahumma kenyangana. Warkana. Kalau makannya banyak, tetap kurus kayak Sohib, itu 2 kemungkinan sih. Anugerah atau azab. Makanya oke, kau cilik temen ya. Sohib di Korea juga. Enggak, kamu di mana? Di rumah. Pekerjaannya apa, Hib? Ngajar. Kamu guru. Kok wajahnya nggak meyakinkan? Oh, guru madrasah, Ge? Pantesan, rupanya kayak papan tulis ya. Sabar, Ge. Ngajar gini ya. Alhamdulillah. Mau kasih uang ya? Guru ya dikasih uang. Kasih ya. Kasih uang. Kenapa? Karena wajahnya kayak pada infak. Jadi duitnya bud, nyangoni sakit bud. Guru. Kasih uang, Ge. Cie, pengen cie. Kamu ngajar sebulan dikasih uang bensin berapa? Pas berapa? Pas itu berapa? Jawab aja, gak usah malu-malu. Pas itu berapa? Pas itu berapa? Cangkem. Nominalnya bira. 500. Jadi kasih sebulan kamu 500. 5. Ya. Ngitung ketok. 500 Kip. Guru. Keren loh dia masih mau ngajar. Langsung disaki ya. Oh, berarti dijaluk bojone. Kamu kalau digaji, langsung dikasih istri apa kamu pegang? Istri bagus. Saya sepakat, keuangan rumah tangga harus dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Iya. Tapi kalau Sokip ini insya Allah setia. Ya kere ya setia. Ya. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Bapak Ibu, makan itu yang dicari bukan kenyangnya, tapi berkahnya. Kalau kenyang, nggak jadi berkah, punya tenaga malah untuk maling, punya tenaga untuk nyopet, punya tenaga untuk negatif. Kenapa? Karena makan yang nggak ada berkahnya. Dan kita sama Nabi diperintahkan untuk menghargai makanan. Makanya doanya apa Pak? Allahumma barik lana. Ini lucu. Ya Allah berikanlah berkah kepada kami, jamak, bukan kepadaku. Padahal yang makan mulutnya sendiri, yang merasakan enak mulutnya sendiri, yang kenyang perutnya sendiri. Tetapi kenapa berdoanya Allahumma barik lana? Berikanlah berkah kepada kami. Karena hadirnya makanan di hadapan kita itu melibatkan jasa banyak orang. Betul? Anda pegawai negeri, Anda bisa jadi anggota DPR. Jangan lupa Pak, gajimu itu dari rakyat. Rakyat itu ada yang macul. Betul? Jadi kalau ada anggota DPR, pegawai negeri, makan nggak berdoa, itu sama halnya Anda zalim dengan rakyat. Ayo. Zalim itu tidak hanya korupsi Pak. Anda makan nggak berdoa itu zalim. Pelit. Sama yang gaji aja nggak didoakan. Contoh begini. Anda dikirimi anakmu dari Korea. Prosesnya berapa lama? Perusahaan yang gaji dia. Kemudian gaji itu harus melalui kasirnya, bendaharanya, baru ke dia. Ditransfer ke Indramayu, melibatkan perusahaan, berapa kurirnya. Sampai yang ngantar ke rumah.
Begitu Anda berdoa Allahumma barik lana, semua yang terlibat atas uang anakmu di Korea datang ke Indramayu mendapatkan doa ketika kamu mau makan. Makanya orang Jawa itu keren. Kerennya di mana? Dari ditanam sampai jadi nasi namanya beda. Kalau bahasa Inggrisnya dari ditanam sampai nasi namanya cuma satu. Apa li? Rice. Coba bahasa Jawanya apa? Ayo dihitung bareng-bareng. Ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wohe jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah cuma satu namanya las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jadi beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras cuma satu petilan namanya menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sega. Sega bahasa Inggrisnya rice. Dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sega cuma satu namanya upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak panjang namanya lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego kemarin namanya wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego di PP namanya karak. Bahasa Inggrisnya rice. Aking. Bahasa Inggrisnya rice. Begitu Anda berdoa Allahumma barik lana. Dari yang macul, tandur, mupuk, gusai manuk, sampai memanen, giling padi, mususi beras, sampai yang masak, sampai yang menghidangkan di hadapan kita. Semuanya Anda doakan. Begitu Anda lupa berdoa, berarti Anda melupakan jasa banyak orang itu. Rasa mantuk, Gep. Oh kamu ngantuk? Ya udah tidur saja, nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Berarti kalau kamu ngaji ngantuk, pengen cepat-cepat, mati. Kita doakan, sohib husnul khotimah. Kayak ini sing lara bayar ngantuk, bar nampak 500.000 malah ngantuk kepriman. Oh adem. Terus di bojo, anaknya pira? Siji. Oh berlahiran, anakmu lahiran, oh, tambah 1.000. Lahiran. Kep, inyong bae pengajian amplop ora jelas. Doain saya aja Kep ya. Besok kalau Israel datang ke tempat kamu dulu ya. Ini kok. Itu mohon maaf Pak. Yuk dijaga bareng-bareng. Itulah sunnah-sunnah Nabi kenapa beliau kemudian menjadi sehat. Nah, kita sebagai umatnya Nabi, ayo nyontoh. Nyontoh. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Makanya banyak orang yang awalnya tidak baik, kemudian matinya baik. Itulah kenapa kemudian diperingati haulnya. Bapak Ibu ngomong soal haul ini. Ini yang sering diprotes. Bagi-bagi duit. Kunci apa? Oh kunci madrasah. Kalau punya duit ditabung, jangan dicelengi. Makanya kenapa ada istilah bayi tabung, langka bayi celeng. Ya Allah. Orang-orang ikhlas kayak Pak Sokep guru-guru madrasah itu, wong ikhlas ini. Makasih ya Kip ya, mencerdaskan anak bangsa. Sombong, sombong. Ya Allah. Ini selawatan dulu nih, aku tak minum tekan sebentar. Bisa nggak lagu Iwak Bandeng? Ada iwak bandeng ono iwak sepat, si Sokip ganteng tapi rupane kaya penjahat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bisa apa enggak utak-utak bae? Iki mbak vokalis. Oh ya, bisa enggak? Tenang, tak sangoni duitku sing oke, santai bae. Tapi sorry, kalau mbak-mbaknya saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Yeah. Langsung dia bilang, aku mau dinafkahi Gus. Sing tengah lemu nih ya Allah. Gak apa-apa Dok, kalau kamu dibully dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry aku gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, setiap hari makan hati. Iya. Yeah. Kamu gemuk, tapi masih muat di hatinya Sokip. Ya. Yeah. Yuk, bisanya apa bisanya? Alamat E. Bisa, udah belum tadi alamat anak soleh? Oh sudah, yuk Joko Tingkir bisa nggak? Hah? Udah juga? Udah. Apa mana sih belum? Nemen. Ngomong. Orungkat. Apa Canda Hirang? Bisanya apa? Nabi sing anak-anak Nabi itu. Oh, bisanya sekarang mah Muhammad Dasinyong ya. Bisanya apa? Padang bulan bisa enggak? Sudah. Terus kabeh keprimen ya. Ya wis selawati Gus Miftah bae. Kelamaan. Menengah. Tadi nggak bisa. Bapak NU Ibu Muhammad